menjalani jabatan baru. Wah, gila. Jabatan baru. Orang-orang naik jabatan tuh pastinya naik dong tingginya. Ya saya sih nikmatin aja ya, saya dikasih tanggung jawab, pindah, ya saya jalani. Itu aja sih jawaban saya. Setelah berapa lama kok dari ganda putra? Puluhan tahun nih. Ya, hampir dari 93 ya. Saya ngelatih di ganda putra 93. Ya lebih kurang itu, terus diganti, terima tantangan lah. Ya udah nggak apa-apa, dijalani. Bedanya apa sih kok? Maksudnya selama ini kan sektor ganda putra yang sektor yang paling gemilang. Yang pasti kan saya harus adaptasi dulu ya. Tapi dari semua hal itu saya nikmatin. Saya nikmatin banget di ganda campuran karena sekarang kan sektor yang boleh dibilang ada di bawah. Itu tantangan tersendiri buat saya buat merubah lah. Ya, saya nggak jadi wah harus begini. Ya ada peningkatan lah, minimal itu aja. Tahap karena apapun siapapun butuh waktu untuk memperbaiki, merubah apa yang ada di ganda campuran. Bisa diceritain nggak proses penunjukannya nih? Jadi kan Ya saya dipanggil sama Pak Alex untuk melalui keputusan pengurus. Pak Alex bilang saya ditunjuk karena saya dipilih karena saya paling senior gitu kan di pelatihan PBSI, paling senior, paling lama lah, yang paling pantas bilangnya gitu untuk merubah atau meningkatkan performa ganda campuran, karena di ganda campuran pelatihnya masih belum ada yang cocok. Kira-kira itu yang dikasih tahu Alex. Jadi saya bilang ya saya butuh waktu, pikirin dulu, terima atau pindah kan gitu. Karena kan di luar juga banyak apa ya lamarannya gitu. Bocorin dong kok, ditawarin sama siapa aja? Banyak, ada lah, udah nggak usah gitu. satu kok. Tapi yang paling kenceng itu ya Kina. Karena waktu itu saya dipanggil sama si Sang Jun ya, ketua PBSI-nya dipanggil, diajak ngomong, ditawarin. Saya bilang ya saya masih kontrak sama PBSI, nggak bisa. Mungkin kalau nanti udah nggak kontak mungkin aja memungkinkan, tapi kalau saat ini saya nggak bisa. Saya jawabannya itu aja. Sampai 2 kali ketemuan, tapi tetap akhirnya saya pilih merah putih dong. Merah putih. Walaupun tawarannya menggiurkan gitu ya, tapi ya buat saya nggak hanya semuanya berpatokan hanya materi. Itu aja. Berarti pertimbangan utamanya untuk akhirnya udah pilih ganda campuran. Ya tantangan, paling bilang nih tantangan buat kamu ya saya juga mau buktiin gitu. Dimanapun ditempatin ya saya mungkin berusaha semaksimal mungkin bisa memberikan lah kontribusi kepelatihan saya buat pelatnas khususnya buat buat Indonesia. Itu aja. Berapa lama tuh proses kayak menimang akhirnya? Seminggu lebih lah, seminggu hampir 2 minggu lebih kurang. Itu hubungannya pas kapan? Sebelum berangkat kejuaraan dunia. Jadi kejuaraan dunia itu udah pada tahu. Gitu. Ya prosesnya nggak pendek, panjang lah. Tapi ya buat saya namanya saya seorang pelatih mana ya memang kalau menurut pengurus di situ lebih baik ya saya terima gitu, nggak ada masalah. Dan sampai ini hari saya jalanin, saya ngerasa saya nikmatin, nggak ada kendala, nggak ada problem. Respon. Kalau target memang cuman Pak Alex mengatakan ada perubahan lah, karena kan butuh waktu, dan saya juga kalau disuruh ini juara saya nyerah, angkat tangan, karena ngelatih itu nggak gampang, butuh proses, butuh waktu untuk bisa merubah katakanlah prestasinya di ganda campuran. Saya butuh waktu, dan saya juga butuh belajar juga, adaptasi juga. Itu dari segi segi program, belum lagi dari segi atletnya.
Yang jauh lebih penting memang atletnya harus trust dulu sama saya. Kalau nggak trust kan percuma. Itu aja. Respon dari anak-anak ganda putra gimana Mas waktu tahu Koeri dipindah? Ya kalau saya sih lihatnya kurang tahu juga, mestinya tanya ke pemain. Mereka yang ngerasain gitu, itu aja. Kalau saya ya namanya pelatih harus siap lah. Kalau ditanya pemainnya seperti apa, saya juga kurang detail. Mereka bagaimana tanggapannya setelah saya pindah ke lama sama mereka, pindah ke campuran seperti apa ya, mereka yang jauh lebih tahu, lebih bisa komen. Saya kan nggak punya hak untuk menilai orang karena nggak pasti. Kalau setelah di ganda campuran ini menemukan tantangannya apa jadi berbeda antara putra dengan campuran ini? Ya pasti beda tantangan karena ada dua orang yang berbeda, jadi kelaminnya satu laki satu. Kalau yang laki kita lebih ngomongnya mungkin lebih enak ya, lebih ceplas-ceplos. Kalau perempuan kan kadang-kadang ya harus dijaga sensitif, tapi saya kasih tahu dulu, saya orangnya kondisinya kayak gini loh, kamu harus paham saya juga harus paham kamu ya, sama-sama kita belajar ya. Tapi minimal sedikit banyak, saya punya anak juga 2 putri, istri saya juga perempuan ya, lebih kurang gitu lah, udah tahu jadi kapan kita mesti ngomongnya keras, kapan kita mesti pelan. Biasa perempuan kan ada timing, ada waktu. Pak Heri boleh komentarnya nggak soal ganda campuran yang sekarang kan lagi yang diutamakan 2 pasangannya untuk ke Olimpiade. Menurut pandangan Ko Heri apa yang mesti diperbaiki dari mereka dan peluangnya di Olimpiade seperti apa? Ya terlalu jauh lah ngomong. Kalau buat saya kalau ngomong ke Olimpik gitu, yang penting jangka pendeknya salah satu targetnya adalah saya ngelolosin dulu pemain ke kualifikasi Olimpik gitu. Kalau untuk berprestasi ke depan, targetnya apa itu dulu. Kalau untuk bicara medali, saya bukannya pesimis, siapa tahu bisa aja, tapi terlalu jauh karena memang posisi kita harus tahu di ganda campuran itu menengah ke bawah. Kita ranking paling tinggi aja kalau nggak salah 14 ya. Jadi di negara-negara lain kan masih banyak, ada Cina, ada Korea, ada Denmark, ada Malaysia, Jepang, itu di atas kita semua. Ini kita masih menengah ke bawah, jadi kita butuh, saya bilang sama pemain harus kerja keras. Yang paling utama harus dibenahi dari kedua pasangan itu apa aja kok? Ya banyak lah, ya, cara bermain mereka, pola main mereka. Jadi dari hampir keseluruhan kita harus perbaiki. Dan yang paling utama menurut saya komunikasi mereka berdua. Komunikasinya yang kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Harus satu komunikasi, kedua harus saling percaya gitu satu sama lain. Ini yang harus dijaga. Kadang-kadang ketika salah satunya mainnya jelek, yang satu ngambek, itu yang harus disinkronin, ketemu. Karena saya bilang kamu kan mainnya berdua, nggak mungkin sendiri menang. Yang bagus mana sama aja, hadiahnya bagi 2, nggak mungkin sendiri ngatur lebih banyak, seperti itu. Jadi kasih pengertian dulu, harus banyak kasih pengertian ke mereka supaya mereka paham dulu, ngerti dulu. Setelah beberapa hari di ganda campuran yang jadi perhatian utama, minggu nggak hari, minggu ya beberapa hari yang dulu. jadi perhatian utama Pak Heri itu apakah fisik, apakah kebugaran? Saya lebih banyak ke teknik karena kan ada tinggal beberapa hari lagi aja udah berangkat. Sebenarnya kalau dari persiapan sih, kalau menurut saya kurang persyaratan untuk bertanding karena masa persiapannya pendek banget ya, pulang dari Hong Kong berapa 4-5 hari. Menurut saya sih kurang, tapi memang kalender BWF ini seperti itu ya, kita harus jalani. Itu juga nggak dialamin sama negara kita, negara lain. Nah itulah kunci pinter-pinternya pelatih untuk ngatur jadwal, ngatur program kayak gitu. Jadi harus kita lihat kondisi pemain juga seperti itu. Kalau katanya Pak, fisik kebugaran pemain tidak ideal, ya ada memang. Kita ngomong aja kayak Rehan itu kan nggak ideal, kayak om. Jadi kita harus kerja keras, dibenahi gitu loh. Kita harus fair. Kalau memang kurang kita bilang kurang. Jadi ya itu salah satu fisik, jadi betul di tekniknya. Tapi kalau dalam jangka waktu pendek ini nggak mungkin fisiknya karena waktunya terbatas banget. Jadi arahnya lebih banyak ke mana, ke teknik, disisipin latihan fisik. Kalau kita ngomong Rehan ya badannya memang terlalu gemuk, terlalu besar, ya makan latihannya bener-bener
diperhatiin, tapi saya balik lagi ke pemainnya, dikasih pengertian sama dia. Kalau kita paksa, kalau anaknya nggak mau ya susah kan, tapi kita kasih pengertian, lu pemain level dunia main gini nggak bisa, ini memang pemain kelasnya kelas wilayah daerah ini gitu. Jadi supaya dia paham, bisa dia juga ngomong kasarnya, dia harus malu sama badannya, lihat itu seperti itu. Itu kenapa latihan jadi durasinya lebih panjang ketimbang yang lain? Ya karena saya lebih banyak ke tekniknya jadi lebih, karena saya banyak rubah detail pukulan-pukulan yang mungkin selama ini mereka bisa tapi nggak ada yang ngasih tahu, jadi dirubah diulang-ulang, jadi durasinya agak lama. Saya kira itu sih. Tadi dari Rehan sendiri gimana dari pasukan dari Korea? Tanggapannya, kalian Korean ngasih masukan soal kondisi fisik atau? Ya harus maksa, saya bilang kan kamu fisiknya kurang. Ya kamu harus maksa, ketika habis kamu harus lebih. Kalau kamu habis berhenti ya nggak naik-naik. Gitu loh. Jadi kasih pengertian sama mereka supaya dia mikir gitu. Kalau dia bilang oh udah capek, udah selesai ya selesai. Nggak bakal bisa naik levelnya, nggak akan naik. Ini kan mau naikin level fisiknya, tekniknya, ya kamu harus maksa. Gitu. Kalau kamu nggak maksa ya begitu-begitu aja. Kasih tahu. Tapi dari Rehan sendiri positif tanggapannya gitu. Enggak. Jadi kita nggak usah ngomong positif nggak, jalaninnya aja program. Kalau dia jalaninnya habis ya dia mau. Apa kalau dia setengah-setengah, dia curi-curi, artinya dia nggak mau kan gitu. Kira-kira gitu Mas. Berarti mungkin dari pelatih sebelumnya kurang keras ke Rehan atau gimana Bu? Saya nggak bisa komen tuh, no comment deh, karena saya nggak ngikutin, karena waktu itu kan saya di sektor lain. Kalau sektor ini ya saya betulin ya, saya bilang ayo sama-sama kita kerjasama, betulin yang salah kita betulin, yang sudah baik kita pertahanin, dan mungkin agak sedikit ada bikin peraturan-peraturan yang selama ini yang dilanggar ya didiemin aja, yang mungkin mulai nanti setelah Asian Games atau udah berjalan ntar kita bikin aturan-aturan. Maksudnya kalau pelanggaran itu ya nggak boleh, denda lah, langgar ini, jadi dibiasain gitu. Mulai dari buang tong sampah aja lah, towel grab, apa namanya, botol minum, mulai dari yang kecil-kecil. Biasanya kita kesandung, keselip kan sama barang kecil bukan barang gede. Itu yang harus kita betul dari kecil, dari kesehariannya juga harus kita betulin, kasih tahu pengertian gitu. Bilang kenapa sih kalau keluar negeri mau buang towel grab, botol minum lu cari tong sampah, kenapa di tempat kita kenapa sembarangan kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Berarti Ko Heri nanti di Asian Games masih iniin tim ganda putra, nostalgia dong. Dua. Gimana tuh? Ya itu tugas tanggung jawab, karena memang kemarin diurusin Aryono-nya mau ganti Amon kan nggak bisa karena proses registrasinya agak sulit di Cina. Jadi tetap Aryono yang nggak berangkat, Amon yang berangkat, ya saya kiri kanan. Ya nikmatin aja lah. Kalau menang dapat bonus, enggak ya udah. Kan gitu. Ya kan? Kasih tanggung jawab yang ada